Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini kami membahas tentang kelebihan dan kekurangan motor listrik Polytron Fox S tahun 2024 ini. Nah, di video sebelumnya kami membuat video review tentang motor listrik Polytron Fox S ini. Bagi teman-teman yang belum menonton, bisa dinonton dulu, kami sudah pernah upload di channel ini. Sekarang kita bahas apa sih kelebihan dan kekurangan dari Polytron Fox S ini. Oh my God, you are the Oke, yang pertama kita bahas kelebihannya dulu. Jadi selama kami beli motor ini dan pakai selama 3 bulan, kami sudah mendapatkan beberapa kelebihan yang didapatkan jika memakai motor ini. Nah, yang pertama itu harganya sangat terjangkau. Jadi motor Polytron Fox S ini harga on the road Makassarnya itu 13 juta rupiah. Tapi untuk on the road Jakarta dia di 11,5 juta rupiah. Jadi ada perbedaan 1,5 juta rupiah untuk harga on the road Jakarta dan Makassar. Tapi kalau untuk pesaingnya sendiri mungkin bisa diambil Gesit. Ada merek Gesit juga, merek lokal juga dari Indonesia, tapi dia harganya itu di 28 jutaan. Nah, tapi harga 28 juta itu kalau tidak salah Gesit dia sudah sama baterai, sudah include baterai. Nah, kalau ini kan kita beli 13 juta itu baterai bukan hak milik kita, jadi kita tetap sewa lagi biaya bulanannya. Mungkin kalau harga serupa 13 juta tidak ada yang motor listrik, tapi untuk ukuran segini mungkin paling mendekati itu Mio di 15 sampai 16 jutaan. Tapi harga dari faktur ini saya cek di fakturnya dia 16 juta. Cuman itu belum jelas apakah harga 16 juta di faktur itu sudah masuk baterai atau tidak. Nah, kalau sudah masuk baterai 16 juta itu berarti sudah luar biasa sekali ya sudah luar biasa murah cost dari produksinya. Nah, dan yang paling penting juga pada saat kita mau membeli motor ini itu ada subsidi potongan pajak. Jadi pajak-pajak yang sangat banyak pada saat kita melakukan pembelian kendaraan baru. Nah, kalau kita beli motor listrik itu dapat kebijakan pemotongan, makanya dia bisa murah sampai 13 juta rupiah. Dan pajak tahunannya juga murah. Kalau tidak salah itu dia di 100 ribuan rupiah per tahun untuk pajaknya. Nah, mungkin untuk perbandingan sebelumnya saya pakai NMAX selama 5 tahun, sekarang itu pajaknya dia di 350 ribu rupiah per tahun. Jadi cukup jauh perbedaan untuk pajak per tahunnya. Oke, untuk kelebihan yang berikutnya, yang nomor 2 itu skema sewa baterai. Jadi ini sebenarnya sangat unik ya, karena di Indonesia sendiri setahu saya belum ada yang menggunakan skema seperti ini. Rata-rata motor listrik di Indonesia itu kalau kita beli ya sudah include sama baterainya, tapi kalau ada apa-apa paling garansinya cuma 1 tahun, 2 tahun. Tapi Polytron ini memberikan kita kesempatan yang selama ini khawatir kalau sekali ganti baterai bisa jutaan, tapi dengan kita sewa tiap bulan ya kalau ada kerusakan itu Polytron siap ganti 100%. Nah, dan harganya juga tidak mahal sebenarnya sewanya, 125.000. Hitung-hitungnya seperti beli bensin lah. Nah, tapi sebenarnya Polytron juga ini kita bisa beli dengan baterainya, tapi dia tidak ada garansi baterai sewanya. Dia kalau tidak salah cuma 2 tahun. Nah, tapi harganya itu on the road Jakarta terakhir saya dengar itu 27 juta rupiah. Berarti kalau tambah 1.500.000 berarti di Makassar itu sekitar 29,5 juta. Nah, terus selama kita pakai itu ya garansi. Jadi kalau misalnya di tahun kelima ada kerusakan ya tetap diganti baru selama kita masih membayar 125.000 per bulan. Sebenarnya kalau dihitung-hitung daripada beli 29 jutaan mending beli ya sewa. Apalagi orang-orang yang kayak saya yang tiap 5 tahun mau ganti motor. Jadi contohnya begini, harganya ini 13 juta, terus kita mengeluarkan uang 125.000 per bulan. Dalam 5 tahun biaya sewanya itu hanya 7.500.000 rupiah. Artinya total untuk 5 tahun ini tambah 13 jutanya itu ya paling di 20 jutaan.
Jadi masih jauh lebih murah dibanding kita beli putus 29,5 juta dan tidak ada garansi. Jadi saya rasa ini pilihan yang sangat tepat dari Polytron. Mudah-mudahan para produsen-produsen motor listrik juga bisa berpikir skema-skema yang seperti ini. Oke, untuk kelebihan yang berikutnya, dia irit ya. Jadi walaupun ada skema sewa baterai bulanan, sebenarnya dia tetap jauh lebih irit dibanding motor-motor bensin. Nah, contoh saja, dia sekali cas itu cuman sekitar Rp5.000. Nah, Rp5.000 itu sudah bisa jalan 60-70 km per jam. Nah, tiap hari dicas aja, sebulan berarti cuman Rp150.000. Tambah sewa Rp125.000 berarti Rp275.000 per bulan untuk kosnya. Dengan catatan itu dipakai setiap hari, dicas setiap hari. Nah, itu cuma Rp275.000. Sementara Yamaha NMAX konsumsinya itu rata-rata 40 km per liter. Nah, jadi taruhlah harga Pertamax sekarang Rp13.000 per liternya. Jadi kalau sehari bisa misalnya jalan cuma 40 km berarti habis 1 liter. Berarti dalam 1 bulan itu habis sekitar Rp400.000 untuk beli bensinnya. Jadi tetap jauh lebih irit dibanding Polytron Fox S yang sudah bisa jalan 60-70 km per hari. Tapi biaya per bulannya total cuman Rp275.000. Hanya saja mungkin harus dibiasakan yang selama ini kita pakai uang untuk beli bensin. Ya ini sedikit bertambah untuk tambahan biaya listrik, tagihan listrik. Dan ada tambahan biaya bulanannya. Oke, yang berikutnya yang keempat, dia tidak ada biaya servis rutin dan ganti oli. Jadi berbeda dengan motor bensin pada umumnya, itu setiap 4-6 bulan kita harus rutin melakukan servis dan ganti oli. Nah, di motor ini tidak, karena sistem penggeraknya itu dia bukan sistem pembakaran dalam seperti motor biasa, dia menggunakan dinamo. Sementara dinamo ini tidak perlu rutin melakukan servis dan ganti oli. Hanya paling kalau yang di servis itu kalau ada keluhan, misalnya nih baterainya drop atau dinamonya tidak efektif putarannya, itu baru kita hubungi service centernya untuk melakukan servis. Tapi kalau selama tidak ada keluhan, saya rasa itu tidak perlu. Kemudian paling juga untuk benda-benda fast moving seperti ban, nah itu rutin diganti di setiap kendaraan. Kampas rem, nah itu juga perlu. Tapi saya rasa selain itu aman-aman saja. Seperti itu. Oke, kelebihan yang berikutnya, yang kelima itu motor listrik itu pasti ramah lingkungan. Dia sudah pasti lebih ramah lingkungan dibanding motor-motor yang bermesin pembakaran dalam. Kenapa? Karena tidak perlu ada gas buang. Jadi tidak ada knalpot untuk menyalurkan polusi. Nah, beda dengan mesin-mesin bermotor pembakaran dalam itu membutuhkan knalpot untuk mengeluarkan hasil pembakaran yang ada dalam mesinnya. Nah, yang berikutnya itu juga dia ramah terhadap suara. Jadi motor listrik itu tidak mengeluarkan polusi tambahan suara. Jadi kalau kita jalan di jalan itu tidak perlu ada suara-suara bising tambahan dari motor listrik. Kemudian juga tidak ada getaran. Jadi dia sangat minim getaran. Nah, itu tentu sangat berpengaruh ke kenyamanan. Oke. Untuk kelebihan yang terakhir atau yang keenam, yang kami alami sendiri itu kelebihannya dia fiturnya banyak dan memang sangat membantu. Contoh misalnya kayak ada gigi mundur. Itu sebenarnya sepele tapi jujur sangat membantu. Jadi pada saat kita mau memundurkan motor, apalagi agak tanjakan, nah itu sangat mudah dengan gigi mundur. Kita cuman pencet tombol untuk gigi mundurnya dan digas, itu langsung motor mundur. Yang kemudian itu ada alarm pengamannya. Jadi kita tidak khawatir kalau kita parkir di mana saja, itu ada peace of mind soal keamanan motor. Yang berikutnya ada aplikasi penunjang untuk motor ini. Jadi nama aplikasinya itu dia Polytron EV. Nah, di aplikasi itu kita dengan mudah untuk melakukan pembayaran bulanan, terus dapat memantau lokasi dari motor ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang pinjam motor kita, ya kita tidak khawatir itu dipakai kemana. Bahkan kata orang Polytron sendiri itu
sempat sharing pengalaman ada yang kecurian motornya, itu bisa kembali lagi karena cuman dicek melalui aplikasi saja. Jadi ya itu aplikasi sangat membantu, dan bahkan di aplikasinya juga kita bisa lihat kira-kira kalau pagi-pagi nih mau pakai motor listrik, bisa dicek dulu di aplikasi baterainya sisa berapa persen. Kalau memang tidak memungkinkan ya harus dicas dulu. Tapi kalau misalnya masih ada nih 50%, masih cukup untuk ke kantor atau pulang lagi, ya oke, kita sisa gas saja. Oke, yang berikutnya tadi sudah kita bahas beberapa kelebihannya dibanding motor-motor lain. Sekarang kita bahas apa sih kelemahan dari Polytron Fox S ini dibanding motor lain. Nah, yang pertama itu mungkin saya akan sharing pengalaman waktu membeli motor ini. Ada banyak kekurangan waktu proses pembelian motor ini sampai saya bisa menggunakan sehari-hari. Namanya juga merek baru, mau belajar jual motor yang biasanya jual elektronik, tiba-tiba jual motor begitu. Jangan harap langsung setara sama merek Jepang yang notabene-nya mereka bisa dibilang raksasa motor ya, karena sudah lama menjual motor di Indonesia. Hanya saya berharap banyak perbaikan dari Polytron, terutama yang cabang Makassar. Karena yang saya alami itu yang di cabang Makassar. Kalau untuk merek Polytron tapi di cabang lain mungkin saya kurang tahu ya. Cuman saya akan sharing pengalaman saya waktu membeli motor ini. Ya, yang pertama itu pelayanan di dealernya masih kurang. Jadi belum ada tempat penjualan khusus untuk motor. Waktu kami beli itu, dia masih numpang di service center. Kalau di Makassar itu di Jalan Masjid Raya, pas berseberangan dengan Masjid Raya. Jadi kalau kita datang mau beli motor, itu kita dikira mau servis elektroniknya, karena dia terlalu bergabung begitu dengan service center. Dan kita dilayani pembeliannya itu sama CS untuk servis elektronik, bukan sales khusus jual motor. Jadi tentu saja komunikasinya kurang enak, dan tidak ada brosur. Pada saat kita masuk, kita tidak dikasih brosur untuk dibaca bagaimana speknya untuk Polytron Fox S, bagaimana speknya untuk Polytron Fox R. Itu tidak ada sama sekali. Dan pada saat kita beli itu tidak ada hadiah motor atau hadiah helm. Jadi pada saat kita beli motor, ya ingat untuk membawa helm sendiri, karena pada saat kita bawa pulang itu harus pakai helm tentunya, dan tidak disediakan dari sana. Cuman terakhir waktu saya ke sana ambil plat, itu ada, saya lihat di pajangan sudah ada helm dan jaket. Cuman saya tidak sempat tanya apakah itu sudah include pada saat kita membeli motor atau harus dibeli terpisah lagi. Oke, yang kedua itu pengalaman kami waktu beli motor ini, plat dan STNK-nya itu menunggu hampir 3 bulan. Mungkin kurang 2-3 hari lagi itu sudah bulat 3 bulan. Dan selama kita menunggu 3 bulan itu tidak dikasih plat sementara. Jadi tidak ada plat putih atau plat sementara yang bisa dipakai selama menunggu plat aslinya. Jadi betul-betul selama hampir 3 bulan itu motor ini tidak bisa dipakai pergi jauh. Nah, itu sebenarnya sangat merugikan. Jadi kita bayar tetap 125.000 per bulan, tapi tidak bisa dipakai jauh-jauh. Jadi yang pertama sudah keluar 13 juta, sudah membayar lagi 125.000 pertama. Pada saat kita sudah beli itu, kita langsung bayar 125.000 untuk sewanya. Kedua, ketiga, jadi sudah 3 kali bayar 125.000, itu belum bisa dipakai jauh-jauh. Karena plat aslinya belum ada dan plat sementaranya pun tidak dikasih. Sementara ini kan uang sudah keluar, kita sudah tidak sabar ingin memakainya dalam jarak yang jauh. Nah, sebenarnya ada dikasih surat tanda coba kendaraan bermotornya, cuman di situ tidak ada isinya, jadi kosong, tidak ada plat. Jadi ya betul-betul tidak bisa dipakai. Kalau ada rahasia sudah pasti kena karena tidak ada platnya. Nah, kemudian di STNK di surat sementaranya juga itu tidak ada tulisan sama sekali bahwa ini motor dari siapa, dari mana. Nah, jadi itu tentu sangat kurang ya menurut kami. Padahal apa salahnya menyediakan satu plat sementara, karena itu sebenarnya bisa dipakai lagi. Jadi misalnya
Polytron cuman modal 100.000 itu sudah bisa dipakai berkali-kali sama beberapa customer. Jadi pada saat setelah keluar plat aslinya, ya minta saja dikembalikan itu plat sementaranya biar bisa dipakai lagi untuk customer berikutnya. Cuman itu sayang sekali sebenarnya. Jadi bayangkan saja 3 bulan itu tidak bisa dipakai. Jadi seperti itu. Oke, yang ketiga itu secara tidak langsung pihak Polytron cabang Makassar itu menyuruh untuk customer melakukan pelanggaran undang-undang. Karena dalam undang-undang itu sebenarnya sangat jelas ya bahwa kendaraan bermotor itu harus dilengkapi dengan plat nomor. Nah, namun pada saat kita beli motor itu motor tidak diantar ke rumah. Jadi kita harus pergi ambil sendiri. Sementara waktu kita ambil sendiri itu artinya dari service center ke rumah itu kan ada jarak. Nah, itu selama kita pakai ke sini tuh tidak ada ininya, tidak ada platnya. Bahkan waktu kami ambil itu sempat ada jadwal inspeksi yang kami lakukan. Jadi mau tidak mau kami pakai ke lokasi inspeksi motor ini tanpa plat. Nah, itu. Dan pada saat kita mau ambil motor itu lagi, entah kenapa pihak Polytron itu mengharuskan bahwa motor dan calon si customernya itu harus ada di lokasi untuk melakukan pengambilan plat dan STNK. Nah, itu juga saya tidak tahu kenapa, mungkin ada prosedur yang saya tidak pahami, tapi jadi kita harus melanggar aturan lagi, bawa motor ini ke sana sekitar 10 kilo ke tengah kota untuk ambil plat. Sebenarnya pada saat proses itu saya juga sempat kasih solusi. Bagaimana sih kalau misalnya saya yang datang pergi ambil plat dan STNK pakai motor lain, terus saya pasang, nanti kirim saja misalnya kalau memang harus ada dokumentasi seperti apa, biar saya kirimkan ke mereka. Tapi ternyata tetap mereka tidak mau. Bahkan terakhir saya tanya apakah pihak Polytron bersedia untuk bertanggung jawab jika misalnya pada saat di jalan ada kenapa-napa. Nah, tapi itu tidak ada balasan sampai kami memutuskan untuk ambil platnya. Oke, yang keempat itu pengalaman kami. Jadi motor saya ini dibikin lecet oleh oknum karyawan di service center Polytron itu. Jadi singkat cerita akhirnya saya pergi ambil plat dan STNK di service centernya. Nah, ternyata ada prosedur dokumentasi plat tertempel di motor dan difoto bersama customer di sebelahnya. Tapi oknum karyawan tersebut menempel plat nomor, didudukan plat nomor itu menggunakan double tip. Ini ada footage waktu kejadiannya, nanti saya tampilkan. Jadi plat jatuh langsung terseret di bodinya. Nah, dan itu kejadian berkali-kali, makanya lecetnya banyak. Dan bisa dilihat double tip di platnya. Jadi bisa dibayangkan seberapa pintarnya oknum tersebut sampai bikin motor-motor itu, bahkan saya belum pakai jauh-jauh, belum pernah dibikin lecet, itu dibikin lecet sama oknum karyawannya. Nah, tentu itu sangat mengecewakan. Dan yang lebih parahnya lagi, sampai saya pulang pun tidak ada kata maaf dari oknum tersebut. Padahal dia sudah jelas-jelas lihat, saya tunjukkan ini loh, kau bikin lecet. Saya tunggu permintaan maaf sampai saya pulang itu tidak ada, hanya bilang terima kasih. Jadi ya sudahlah, biarkan Tuhan yang membalas. Oke, kemudian kelemahan berikutnya yang saya mau bahas itu tentang produksinya. Tentu ini juga akan menjadi masukan untuk manufaktur Polytron agar bisa memperhatikan beberapa poin yang akan saya sampaikan. Memang sepele, namun banyak, jadi sebenarnya cukup mengganggu. Oke, yang pertama itu menurut kami posisi berkendaranya tidak nyaman, baik itu dari pengemudi atau penumpangnya. Jadi untuk pengemudi itu terlalu tinggi. Saya pengalaman sebelumnya pakai Yamaha NMAX, pindah ke Polytron itu sangat berasa tingginya, perbedaan tingginya. Jadi untuk orang-orang yang mungkin di bawah tinggi 170 cm, mungkin kami tidak bisa merekomendasikan untuk pilih motor ini. Sudah pasti itu sangat kesulitan untuk mengoperasikannya. Kemudian posisi driver juga itu
lututnya itu terlalu tinggi, itu terlalu dekat dengan stangnya. Jadi agak menekuk seperti orang jongkok. Jadi ininya tuh terlalu tinggi. Mungkin kalau bisa dibikin lebih rendah, nah itu lebih bagus. Kemudian untuk penumpangnya itu juga tidak nyaman ya, kurang nyaman karena yang pertama stang kakinya itu terlalu jauh ke depan. Nah itu juga bisa terkena sama kaki dari pengemudi. Kemudian kalau kita pakai perempuan untuk bonceng samping, nah itu terlalu jauh model kakinya ke depan. Jadi itu sangat tidak nyaman. Oke, yang kedua itu build quality-nya. Jadi kayak panel-panelnya itu banyak yang renggang. Jadi bisa kelihatan itu nanti dimunculkan footage-nya itu banyak gap-gap di antara panel. Jadi tidak kelihatan bahwa panel itu tidak rapat. Bahkan untuk penempelan tulisan Polytron yang di sebelah sini saja itu tidak presisi. Jadi ada yang terlalu di atas, ada yang terlalu di bawah. Nah, yang ketiga itu ada beberapa lekukan yang sangat menyulitkan pada saat kita cuci motor. Jadi misalnya nih motor kondisi kotor, habis dipakai hujan-hujan, itu akan ada beberapa spot yang tidak akan bisa dibersihkan. Jadi tangan tidak bisa masuk, lap tidak bisa masuk, itu banyak ya, ada beberapa yang saya dapat. Jadi sangat menyulitkan untuk kita membersihkan motor ini secara keseluruhan. Bisa bersih tapi akan ada tetap titik-titik yang tidak akan bisa dibersihkan. Oke, yang keempat itu kelemahannya lagi, rangkanya mulai berkarat. Jadi kita bisa lihat seperti di nomor rangka, di belakang juga ada beberapa titik, itu sudah mulai muncul karat. Jadi sudah bisa dipastikan karat itu lama-kelamaan akan menyebar. Jika karatnya sudah menyebar, sudah pasti keropos. Sudah keropos, sudah pasti rawan patah. Apakah Polytron ini akan mengulang kesalahan ESAF seperti merek sebelah? Nah, kita tunggu saja, karena mungkin sampai saat ini belum ada yang memakai motor ini lebih dari 3 tahun. Kita lihat saja apakah akan terjadi kasus-kasus seperti itu juga. Ya, yang kelima itu dia ada di masalah di standar sampingnya. Jadi posisi standar sampingnya itu terlalu ke depan. Jadi pada saat kita mau menaikkan itu sangat susah, apalagi untuk orang yang tingginya di bawah 170 itu akan sangat susah untuk menaikkan posisi standar sampingnya. Dan itu sangat berat. Jadi sudah posisinya miring, terlalu ke depan, itu juga berat untuk dinaikkan. Jadi sangat tidak ergonomis. Padahal kalau dia dibikin ke belakang lebih mungkin sekitar 5-10 cm, nah itu akan jauh lebih bagus. Oke, kelemahan yang keenam itu stang kaki penumpangnya itu cepat rusak. Jadi waktu kami membeli itu masih berfungsi semua ya. Cuman saya ingat betul itu 1 minggu setelah motor saya ambil, itu sudah tidak bisa dibuka yang sebelah kanannya ini. Tapi kata beberapa user, saya sharing sama teman-teman, ada yang bilang bahwa kalau dikasih cairan WD-40 itu bisa berfungsi lagi. Cuman sengaja saya belum coba karena memang mau dibikin videonya dulu, sudah diniatkan dari awal. Kalau memang kita nanti coba pakai WD-40 tidak bisa, ya mau tidak mau kita akan minta tolong ke service center, karena model yang seperti ini tuh tidak universal dijual di kayak misalnya stang kaki merek lain itu beberapa motor bisa pakai. Nah ini tuh saya lihat tidak ada, jadi mau tidak mau harus minta tolong sama service centernya. Oke, yang berikutnya itu yang nomor 7, kunci ganda untuk penutup lubang kuncinya itu cepat rusak. Jadi ada kunci ganda itu yang dari magnet, cuman yang luarnya itu dia dari plastik yang sangat cepat rusak. Jadi kalau kita sering mengoperasikan, itu lama-kelamaan dia baret dan sudah pasti tidak akan bisa digunakan lagi kalau sudah parah. Dan memang ada sharing beberapa teman-teman itu yang ininya sudah tidak berfungsi, makanya mending tidak usah dipakai karena sudah ada pengaman tambahannya juga dari alarmnya.
Ya, untuk yang nomor 8 itu yang saya rasakan setirnya itu sangat berat. Ini bahkan terlalu berat. Jadi kalau untuk di mobil itu kayak zaman-zaman dulu banyak mobil yang tidak pakai power steering. Tapi ini bukan otomatis semua motor kan tidak ada yang pakai power steering, tapi ini sangat berat. Bahkan untuk dibanding motor-motor lain itu motor besar sekalipun ini termasuk sangat berat. Saya tidak tahu apakah dia pengaruh di komstirnya atau pengaruh karena bannya terlalu besar. Cuman itu harusnya Polytron masih bisa meningkatkan di bagian itunya. Oke, untuk kelemahan yang ke-9 itu joknya. Jadi untuk waktu awal-awal kami beli itu untuk cara tutupnya itu gampang. Dia masih bisa ditutup seperti biasa. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Itu harus dibanting. Nah, itu kenapa? Karena saya lihat ada kotoran yang masuk. Itu mungkin masuknya dari bawah, dari ban naik ke spakbor. Nah, ini spakbornya ada celah untuk masuk ke dalam penguncian joknya. Jadi itu pasti itu sangat mudah untuk bagi Polytron untuk meningkatkan kualitas ininya. Dan untuk joknya itu juga suka bunyi-bunyi kalau kita lagi di jalan. Jadi kalau kita agak mundur sedikit untuk posisi selonjor, pada saat jalan itu dia seperti jok yang tidak rapat. Lalu sebenarnya sudah rapat karena kita bahkan duduk agak di belakang. Nah, itu sebaiknya ditingkatkan karena bayangkan motor sudah bagus-bagus, motor listrik tidak ada suaranya, justru ada suara yang dari jok. Seperti jok tidak rapat begitu. Oke, yang ke-10 yang kami rasakan itu, jadi cara berkendara Polytron Fox S ini itu sangat berbeda dengan motor-motor Matic yang biasa kami bawa sebelumnya. Jadi pada saat kita rem itu tidak bisa tergas. Itu sebenarnya cuma butuh pembiasaan saja, tapi bagi orang yang baru mencoba itu tentu sangat mengganggu. Jadi kadang tuh pada saat kita lagi macet-macetan atau lagi belok, itu memang paling enak gasnya cuma dilepas sedikit terus sambil direm. Nah, kalau di motor ini itu tidak bisa. Jadi pada saat direm itu betul-betul langsung kosong gasnya. Jadi langsung kayak mau berhenti motornya. Nah, pada saat kita gas terus rem belum lepas itu tidak maju juga. Tapi tiba-tiba pas kita lepas rem malah kayak loncat. Nah, itu hanya butuh pembiasaan. Cuman memang itu jujur masih sangat mengganggu. Jadi kalau mungkin bisa dijadikan fitur tambahan, apakah mau berpengendara safety seperti itu atau mau dibawa seperti motor-motor Matic konvensional lainnya. Oke, yang ke-11 itu masalah safety sebenarnya. Jadi tombol sennya itu tidak ada quick release-nya. Nah, itu sangat berbahaya untuk di jalan. Kenapa? Karena untuk orang-orang yang terbiasa pakai tombol quick release itu pasti rawan untuk lupa mematikan lampu sennya. Jadi sudah belok, tahu-tahu ternyata lampu sennya masih menyala. Tentu itu sangat membahayakan pengendara lain dan membahayakan diri sendiri. Dan kalau kita mau balik secara manual itu kadang lewat. Jadi justru weser ke sebelahnya lagi. Nah, padahal sebenarnya tidak mahal loh untuk bikin tombol quick release di lampu sen seperti itu karena cuman butuh tambahan 1 per aja. Dan tidak ada suara pada saat menyalakan sen atau lampu mundur. Untuk mundur juga. Jadi kalau kita sen itu tidak ada suaranya. Padahal justru motor seperti ini karena tidak ada suara mesin, itu sebaiknya pada saat menyalakan lampu sen itu ada suara lampu. Jadi ada suara lampu yang kayak bunyi klakson atau bunyi apa yang kecil-kecil saja, yang jelas ada. Jadi orang tahu, oh ada orang yang mau belok di belakang. Karena jujur saya di Makassar itu kalau kita berkendara spion itu kayak tidak ada gunanya. Jadi memang harus betul-betul ada suara supaya orang yang di depan kita atau di belakang kita sadar bahwa oh ini orang mau belok. Nah, kalau seperti ini kan tidak ada suara mesin, tidak ada suara sen, nah itu berbahaya menurut kami. Nah, padahal kan di motor ini kan ada 2 mic-nya, ada yang untuk klakson dan ada untuk alarmnya. Nah itu kan sebenarnya berarti sisa tambah modulnya saja.
bisa tambah modul untuk pada saat sen ada sedikit suara kecil yang keluar, dan pada saat kita mundur ada suara juga. Dan ya ini juga yang tidak ada, dia masih ada tombol untuk menyalakan lampu secara manual. Padahal ini untuk aturan perundang-undangan motor juga walaupun di siang hari harus menyalakan lampu. Makanya untuk beberapa pabrikan itu sudah tidak menyediakan tombol seperti ini. Jadi ini sebenarnya rawan orang lupa yang terbiasa berkendara siang-siang sisa modal gas. Ini harus ingat dulu, oh lampunya belum dinyalakan. Nah seperti itu. Oke, yang ke-12 itu masalah aplikasi Polytron EV-nya. Jadi aplikasi Polytron EV-nya itu suka error. Jadi kadang terlogout sendiri. Terus pada saat mau masuknya lagi itu susah. Itu kadang suka dia nge-freeze pada saat kita minta kode OTP untuk login. Jadi sebenarnya kode OTP-nya itu sudah terkirim di WhatsApp, tapi tampilan pada aplikasi Polytron EV-nya itu tidak berubah-berubah. Dia kayak nge-freeze begitu. Itu kadang harus menunggu berbelasan menit untuk normal kembali. Dan pada saat melakukan pembayaran itu kadang suka error. Jadi kadang virtual account yang dikirimkan itu tidak terdaftar di bank yang dituju. Jadi itu masih banyak minus-minus seperti itu pada bagian aplikasinya. Karena kita pada saat mau melakukan pembayaran itu bisa melalui aplikasi. Justru di aplikasinya itu yang suka bermasalah. Ya, yang berikutnya itu yang ke-13. Jadi belum jelas soal ketersediaan spare part. Jadi kemarin di video kemarin kita sudah bahas bahwa motor ini tuh TKDN-nya itu 40%. TKDN itu adalah tingkat komponen dalam negerinya. Jadi penggunaan dalam negerinya itu hanya 40%. Nah, kalau dilihat 40% itu paling cuman kap-kap plastik seperti ini. 60%-nya itu sudah pasti kayak dinamonya, baterai, modul-modul, speedometer, sensor-sensor yang justru kalau rusaknya mahal. Nah itu belum menggunakan komponen dalam negeri. Jadi kalau ada rusak, belum jelas ini apakah menunggu spare partnya itu lama atau langsung ready, karena belum ada yang pernah coba. Cuman untuk pengalaman kami di dunia mobil, itu kalau barang impor itu biasa nunggunya minimal sebulan. Nah, cuman untuk motor ini kami belum tahu sendiri apakah memang di Polytron di manufakturnya dia sudah standby spare part seperti itu atau memang tidak. Jadi itu harus trial and error dulu sampai beberapa tahun ke depan baru kita tahu apakah Polytron ini dia bersahabat masalah spare part atau tidak. Seperti itu. Ya, kalau yang ke-14, yang terakhir juga, jadi itu baterainya lowbat walaupun tidak dipakai. Jadi ini pengalaman, motor ini baru jalan kurang lebih 70-an kilometer, tapi itu sudah 2 kali cas. Bahkan pernah terakhir saya pakai itu posisinya masih di 20-an persen. Tiba-tiba besok atau 2 hari kemudian mau saya pakai lagi, itu tidak bisa sama sekali menyala. Ternyata lowbat pada saat dicas, oh ternyata muncul indikatornya dia 0% baterainya. Jadi entah kenapa walaupun tidak dipakai, dia baterainya ngedrop. Apakah itu memang masalah dari baterainya sudah rusak atau memang dia mekanismenya seperti itu. Jadi itu yang saya belum pahami, kenapa walaupun tidak dipakai dia baterainya cepat drop. Padahal kalau dari klaimnya Polytron 1 kali cas bisa 70 kilo, range-nya 80 kilo. Tapi faktanya kami belum cukup 80 kilo, itu sudah 2 kali dicas. Jadi berarti ada sesuatu tentang itu yang kami belum bisa pahami. Ya, jadi itulah tadi video tentang kelebihan dan kekurangan Polytron Fox Race tahun 2024 ini. Nah, menurut teman-teman, apakah harga 13 juta itu pantas untuk motor seperti ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya? Nah, coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya, kami memohon dukungannya berupa berikan like, komen, dan subscribe di channel ini agar kami terus semangat dalam membuat video berikutnya. Sekian dulu video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.